Kalau kita ingat di 2014, 2015 itu, ASEAN secara resmi ya, meresmikan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Suatu gerakan yang sebenarnya, gaungnya sudah tidak terlalu, terasa ya saat ini. Saya kira momentum KTT ASEAN ini untuk kembali, meningkatkan ya gaung terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, dari masyarakat ekonomi ASEAN itu sebenarnya banyak hal yang, saya kira bisa dijadikan bahan pembelajaran. Misalnya kalau kita bicara, kerjasama perdagangan, angka persentase perdagangan antar sesama negara ASEAN, Indonesia katakanlah dengan Malaysia, dengan Thailand, itu relatif masih kecil. Angkanya itu berada di kisaran 20%-an gitu ya dari total, trade yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, kondisi ini sebenarnya tidak banyak berubah dibandingkan misalnya dengan kondisi pada tahun 2010 sebelum misalnya masyarakat ekonomi ASEAN itu diresmikan. Jadi, saya kira ini yang kemudian bisa menjadi, salah satu bahan diskusi terkait bagaimana kemudian meningkatkan, persentase, eee, share dari intra-ASEAN baik itu dari sisi perdagangan maupun investasi. Nah, saya kira kan sudah ada pilar-pilar yang disepakati ya sebelum adanya KTTG ASEAN ini sehingga itu yang kemudian perlu ditindaklanjuti. Dari sisi perdagangan misalnya bagaimana kemudian, terus melakukan negosiasi untuk, mengurangi hambatan terutama dari ini ya non tarif. Kalau kalau kita bicara tarif sebenarnya sudah relatif, sudah dilakukan semua di negara ASEAN itu 0%. Nah, tapi yang non tarif ini yang kemudian menurut saya bisa didiskusikan lebih lanjut gitu ya, apa yang kemudian, bisa Indonesia tawarkan untuk negara-negara ASEAN dan, apa yang kemudian, negara-negara ASEAN bisa tawarkan ke Indonesia. Jadi masalah diskusi non tarif itu, menjadi penting. Lalu kemudian masalah, inklusif ya, masalah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tadi juga disinggung masalah digital transformasi. Saya kira ada, irisan gitu ya dengan inklusif ini. Jadi, bayangan saya, UMKM yang kemudian, merupakan salah satu bagian dari, permasalahan, inklusif dalam perekonomian itu juga bisa didorong untuk lebih banyak terlibat dalam, digital transaction. Jadi harapannya tentu, pangsa pasar yang relatif masih, punya, peluang yang sangat besar ya di negara-negara ASEAN itu bisa dimanfaatkan oleh UMKM, juga pengusaha muda, baik itu di level, pusat maupun daerah. Jadi saya kira itu beberapa poin yang kemudian bisa dilakukan pemerintah dalam konteks itu tadi ya, mendorong kerjasama ASEAN yang lebih baik dan lebih besar Dari, lagi. Mas Bagas ya, tadi sempat disebutkan juga begitu ada beberapa poin yang mungkin harus diperbaiki. Apakah Ya. tadi setuju begitu dengan yang disampaikan dengan Pak Yusuf atau justru ada poin-poin lain yang ingin ditambahkan? Ya, kurang lebih itu sudah benar yang disampaikan Pak Yusuf, cuman ada poin-poin lagi yang ingin saya tambahkan. Saya akan terus menyoroti pengusaha muda karena kebetulan memang kita mewakili suara suara pengusaha muda seluruh ASEAN bahwasannya keterlibatan pengusaha muda ini sangat penting dalam rangka meningkatkan ekonomi di ASEAN. Dan dengan investasi yang banyak masuk Indonesia dan ASEAN, kita ini pengusaha muda ini butuh dibimbing oleh para pengusaha yang lebih senior. Yang pertama dibimbingnya dalam arti yang pertama ada dibukakan akses finansialnya. Karena para pengusaha muda ini keterbatasannya adalah akses finansial yang terbatas. Oke, Dan yang kedua adalah akses knowledge. Akses knowledge terhadap teknologi itu biasanya kita juga sangat membutuhkan bantuan dari para senior-senior kita di ASEAN bagaimana cara develop teknologi yang cukup baik sehingga ke depan perekonomian Indonesia maupun ASEAN ini ditopang juga oleh pertumbuhan teknologi yang cukup baik sehingga efektivitas dan efisiensi sangat terjaga. oke, Ya, baik. Tapi dari, Mas Bagas sendiri begitu ya, tadi kan ada upaya yang hmm, harus ditingkatkan termasuk dari sisi akses, hmm, finansial, ya, kemudian juga akses knowledge-nya begitu ya. kan. Nah, apa yang sudah terpikirkan begitu oleh Mas Bagas ataupun juga, mungkin dari sisi pengusaha muda untuk bisa memperbaiki hal ini? Karena kalau kita berbicara terkait dengan akses finansial kan memang saat ini juga, trennya juga sudah mulai, berkembang ya. Tadi yang Ya. betul-betul mengandalkan dari sisi perbankan, saat ini juga sebetulnya bisa mengandalkan akses-akses lain begitu ya untuk finansial sendiri. Seperti apa sebetulnya? Ya, dari sisi kalau dilihat dari sisi perbankan kita para pengusaha muda ini banyak keterbatasan misalkan dari sisi kolateral. Ya, otomatis orang yang baru mulai usaha dia akan memiliki keterbatasan pada saat
dia diwajibkan untuk memiliki sebuah kolateral pada akses perbankan. Itu yang menurut saya juga harus dikembangkan ke depan. Ini juga sudah cukup baik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah membuka akses kepada small medium entrepreneurs untuk mengakses kur-kurnya. Cuman memang kenyataannya itu di lapangan tidak mudah karena biasanya literasi finansial bagi para pengusaha muda atau pengusaha awal ini sangat terbatas. Oleh karena itu saya minta memang dibantu dibukakan akses pengetahuannya. Masih membutuhkan asistensi Ya, di tahap betul. awal ya. Sangat membutuhkan asistensi. Jadi di sini kebetulan saya juga Dewan Pembina HIPMI. HIPMI juga sangat mendorong bagaimana literasi keuangan ini kepada para pengusaha muda dan para pengusaha awal ini supaya terbuka. Sehingga bahasanya ini jadi sama antara perbankan dan pengusaha. Biasanya kan kalau finansial maunya apa, pengusahanya maunya apa. Dan di situ tidak terjadi sebuah pertemuan sehingga kadang-kadang pengusahanya protes seperti itu, yaitu tidak memiliki bahasa yang sama pada tataran pengusaha muda dan pengusaha awal.